Selanjutnya, top topik kedua, mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2022. Dalam amar tuntutannya, jaksa menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam program digitalisasi pendidikan. Selain pidana penjara selama 18 tahun, Nadiem juga dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 190 hari kurungan. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 809,5 miliar rupiah serta 4,8 triliun rupiah yang disebut sebagai harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan sah terdakwa. Dalam persidangan, jaksa menyebut Nadiem bersama staf khususnya Juristan serta konsultan Ibrahim Arif mengarahkan tim teknis untuk menunjuk pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan. Jaksa menilai perbuatan tersebut tidak mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk pembelaan bisa terdakwa sendiri atau menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim sejumlah 1 miliar rupiah yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Nadiem kecewa atas tuntutan 18 tahun dari JPU dan menganggap berada di luar nalar. Bahkan Nadiem mengartikan tuntutan tersebut bukan 18 tahun penjara, melainkan menjadi 28 tahun karena dirinya juga wajib membayar denda serta uang pengganti senilai 809,5 miliar rupiah dan 4,8 triliun rupiah yang dinilainya tidak sebanding dengan harta yang dimilikinya, sehingga harus diganti tambahan hukuman 9 tahun. Jadi bisa bayangkan, itu artinya otomatis saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Saya mendengar itu tuntutan. Jadi mendengar tuntutan itu seperti daftar narasi yang bukan hanya di luar nalar, tidak ada sambungannya dengan kasus. Di sisi lain, sebelum sidang dimulai, ratusan pengemudi Gojek juga menunjukkan dukungannya ke Pengadilan Tipikor. Para pengemudi ojek online menyebut Nadiem telah membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan mitra di Indonesia. Mereka menilai kehadiran Gojek di Indonesia membantu meningkatkan kesejahteraan para pengemudi. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyebut jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara 18 tahun atau mendekati maksimal kepada Nadiem berdasarkan penghitungan kerugian negara yang besar. Ia juga berpendapat bahwa posisi Nadiem yang menjadi tahanan rumah juga turut menjadi faktor besarnya tuntutan. Kan tadi Pak Jaksa yang dikatakan oleh Pak Jaksa ada berapa kerugian negara yang cukup besar gitu dan ini sangat merugikan negara sehingga tuntutannya itu kalau penjara itu mendekati maksimal, mendekati 20 tahun itu udah maksimal gitu. Artinya memang ini ekspresi dari kejaksaan ya, dari negara yang diwakili oleh kejaksaan, baik mengenai tuntutan itu. Yang kedua, saya kira ada atau tidak pengaruhnya juga penetapan. Setelah menjalani sidang tuntutan pada Rabu malam, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim langsung menjalani operasi di rumah sakit. Dalam postingan terbaru istri Nadiem, Franka Franklin Makarim, di media sosial terlihat foto Nadiem sedang menjalani operasi di rumah sakit. Istri Nadiem menyebut operasi tersebut merupakan yang kelima kalinya dijalani oleh Nadiem dan dilakukan setelah mengikuti sidang tuntutan pada Rabu malam. Istri Nadiem juga memohon doa untuk kesembuhan Nadiem serta keteguhan untuk berjuang mencari keadilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.